Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan ini ada beberapa masukan tentang masalah bolehkah guru ngaji, ustadz mendapatkan zakat. Kalau dia boleh, kira-kira masuknya dari bagian asnaf atau golongan yang mana? Kita buka dulu dalam surat At-Taubah ayat 60 tentang masalah zakat itu bisa diberikan kepada asnaf yang 8. Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Itu ayatnya. Sesungguhnya zakat itu untuk satu orang fakir, kedua miskin, ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak, yang keenam adalah orang yang gharib, yang punya hutang, yang ketujuh sabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Nah, ini saya buka dulu tentang masalah apakah guru-guru ngaji itu dapat zakat atau tidak. Pertama yang perlu kita ketahui bahwa nanti masalah guru ngaji yang dapat zakat, dia dikiaskan kepada orang yang miskin. Jadi orang yang miskin nanti itu pengkiasan daripada guru-guru ngaji yang dapat zakat. Pertama saya buka dalam kitab Kasyifatus Saja. Ini dalam kitab Kasyifatus Saja. Pada kitab saya ini cetakan kitab Turmusi atau kitab Turas. Ini di dalam halaman 29. Dikatakan di sini wala yamna'u zalika istighaluhu bi ilmin syar'iyyin au ilmi alatin. Tidak tercegah akan yang demikian itu dapat zakat oleh orang yang ternyata dia sibuk dengan ilmu syariat atau dia sibuk dengan ilmu alat seperti nahwu, shorof dan sebagainya. Maka guru ngaji, santri yang ngajar ilmu-ilmu syariat seperti fikih, syariatnya untuk sholat, alat buat dia bisa baca kitab dengan baik dan benar. Karena ada dalam kitab Mukhtasar Jidan, orang wabil khusus yang terutama orang yang pengen ngaji tafsir, ngaji hadis, itu wajib dia belajar ilmu-ilmu alat. Nah, istilahnya ilmu-ilmu perangkat. Ada di dalam ini riwayat dalam kitab Mukhtasar Jidan, kata Imam Asmu'i itu beliau berkata gini, perkataan Imam Asmu'i itu, perkataan Imam Asmu'i diantaranya yang bunyinya itu di dalam kitab Mukhtasar Jidan. Ini saya buka saja kitabnya. Yang punya kitab Mukhtasar Jidan nanti ini di awal-awal pembukaan kitab Mukhtasar Jidan. Kata Imam Asmu'i gini dalam kitab Mukhtasar Jidan. Ini halaman 3, kalau di kitab saya di halaman 3. Nah,
itu di kitab saya di halaman 3. Jadi kalau cetakan-cetakan beda-beda, tapi intinya dia belum masuk bab kalam. Belum masuk bab kalam. Kata Imam Asmu, inna akhwapa ma akhafu ala talabil ilmi. Sesungguhnya yang paling aku takutkan para pencari-pencari ilmu, idalam ya'rifin nahwa, kalau ternyata para pencari ilmu itu kagak paham ilmu nahwu, ilmu alat. Ayatul fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu dia masuk kepada orang yang membohongi Nabi, maka tempatnya adalah di neraka. Makanya bahaya bagi orang yang ngaji tafsir, bagi orang yang ngaji hadis, ternyata dia kagak paham dengan ilmu nahwu. Ada kata-kata dari Imam Syu'bah, kata Imam Syu'bah begini, idza kana muhaddisu la ya'rifun nahwa fa huwa kal himari yakunu ala rasi. Jadi orang yang ahli hadis tapi kagak paham ilmu nahwu, maka dia itu seperti keledai yang di kepalanya itu ada bingkai atau hiasan atau jambul gitu. Nah, ini bahaya bagi orang-orang yang sering mengatakan bahwa saya ngaji hadis tapi ternyata ilmu alatnya kagak paham. Nah, jadi kita balik kembali tentang masalah guru ngaji. Bolehkah guru ngaji itu dikasih zakat? Pertama, dalam kitab Kasyifah, boleh orang yang sibuk dengan ilmu syariat dan ilmu alat dikasih zakat, diantaranya adalah guru ngaji. Tapi dengan syarat wal kasbu yamna'u, sedangkan dia tidak punya usaha. Nah, kayak guru-guru ngaji yang kagak ngajar di sekolah, dia hanya punya majlis taklim yang sifatnya UI. Wah, itu universitas, insya Allah kalau dia ngasih diterima, kalau enggak ya nggak apa-apa ngaji. Tapi kalau ternyata dia punya usaha, yaitu nggak bisa. Tapi syaratnya guru ngaji yang dapat zakat itu dia tidak punya usaha, atau guru-guru atau santri-santri yang ngajarin ilmu syariat dia nggak punya usaha, maka boleh dia dikasih zakat. Ini dalam kitab Kasyifah 1. Nanti bisa dibuka. Yang kedua, saya buka dalam kitab ini, ada namanya kitab Syarah Majmu' Syarah Muhadzab, kitab Majmu'. Ini dalam kitab Majmu'. Ini saya dalam jilid, ini di jilid 7. Majmu' itu ada 27 jilid yang saya punya, cetakan DKI. Ini dalam di jilid 7. Di sini saya ngambil pendapat. Wa qala Abu Asim Al-Ubadi fi kitabihi Az-Zayadati, law kana lahu kutubu ilmin, kalau seandainya ada orang yang punya kitab ilmu, wa huwa alimun, dia itu alim, jaza dafu sahmil fuqara, maka dia boleh mendapatkan bagian orang fakir. Nah, tapi memang ada syaratnya, kalau tadi dia nggak punya usaha gitu. Ini dalam kitab Majmu'. Kemudian saya buka dalam kitab Baijuri, Hasyiah Fathul Qorib. Di sini dikatakan bihilafi istighali bi ilmi syar'iyyin. Gitu, wa huwa yamna'u minal maksabi. Fala yamna'uhuma dzalika. Jadi para ustadz, para guru-guru ngaji, para santri yang ngajar syariat, ilmu fikih, ilmu alat, itu boleh dikasih zakat dengan syarat dia nggak punya usaha. Jadi jangan sampai ada kesan guru ngaji nggak boleh dikasih zakat. Kenapa alasannya? Karena nggak ada ayatnya. Itu dengan alasan karena nggak ada ayatnya. Padahal kita punya yang namanya ijtihad, kita punya yang namanya qiyas. Jadi kita kiaskan kepada fakir. Jadi guru ngaji bukan dikiaskan kepada sabilillah. Guru ngaji tidak bisa dikiaskan kepada ibnu sabil, karena sabilillah hanya orang berperang melawan orang musyrik.
Itu Ibnu Sabil ya, santri yang pulang dari pondok pergi ke pondok, atau orang yang musafir lah. Sedangkan guru ngaji boleh dikasih zakat dikiaskan kepada satu, ada yang mengkiaskan kepada miskin, ada yang mengkiaskan kepada fakir, tapi kebanyakan di sini mengkiaskan kepada fakirnya. Jadi dengan alasan bahwa dia itu adalah sibuk dengan ilmu. Berbeda nanti orang yang sibuk dengan sholat sunnah, itu nggak bisa. Itu karena sholat sunnah ya sebagian daripada fardu kifayah, sedangkan ilmu syariat ya masuknya fardu ain. Itu sedangkan menolong dengan fardu ain itu wajib. Gitu. Jadi sekali lagi guru ngaji yang dia dapat zakat syaratnya dia ada orang yang kagak punya usaha. Kemudian saya buka juga ini biar keterangannya banyak. Ini saya buka dalam kitab Bujairimi. Nah, dalam kitab Bujairimi itu di antaranya ilmu-ilmu syariat apa sih? Satu, al-fiqh wal ilmu syar'iyyu, al-fiqh wa tafsir wal hadis wa ala Tuhan. Itu. Maka di sini dikatakan la yumna'u faqruhu, tidak dicegah kepakirannya, bal yuqta minaz zakat, akan tetapi dia wajib diberikan zakat. Boleh dia diberikan zakat, bahkan dia boleh diberikan zakat. Jadi orang-orang yang sibuk dengan ilmu syariat seperti tadi dikatakan ilmu syariat, fikih, tafsir, hadis dan sebagainya, itu dia boleh diberikan zakat. Para guru ngaji nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia punya kewajiban nafkah. Gitu. Karena kan guru itu sama dengan orang tua, ya kan? Orang tua itu ada dua, ada orang tua fir ruhi, ada orang tua fil jasadi, ada orang tua fir ruhi. Orang tua fil apa? Fil jasad ya ibu bapak kita. Maka dikatakan wa mislu wujubun nafaqati ala walidi. Itu di sini di kitab Bujairimi ini saya di halaman 361 saya cetakan Darul Fikr. Jadi guru ngaji itu kenapa wajib boleh dikasih zakat? Karena alasannya guru ngaji itu sama dengan orang tua. Itu kan orang tua kita itu orang tua. Wajib kita ngasih nafkah. Itu orang tua kita, karena guru ngaji itu adalah orang tua dalam roh. Jadi nggak apa-apa ya guru ngaji dikasih zakat. Jangan ada kesan guru ngaji nggak boleh dong, karena nggak ada ayat yang ada hadisnya. Itu kita penganut Syafi'iyah, usahakan kiasnya kita mainkan. Dan dia boleh dari bab fakir kalau ternyata dia kagak punya usaha. Terus saya buka dalam kitab Rawdatul Talibin. Ini karangan Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi. Masalah guru ngaji atau orang-orang yang sibuk ngajarin syariat, ilmu syariat, itu boleh dikasih zakat. Ini pada halaman 167. Saya buka dulu halaman 167. Nah, di sini memang ada beberapa pendapat. Dalam kitab Rawdatul Talibin di sini ada beberapa pendapat. Dikatakan wa zakar Damiri fi salah satu aujuhin. Menyebutkan Imam Damiri itu ternyata ada tiga. Yang boleh, yang pertama ahaduha yastahiku, dia berhak. Wasanila, dia nggak berhak. Wasalisu, yang ketiga itu dia berhak mendapatkan zakat. Intinya gitu. Jadi di sini artinya guru ngaji yang ngajarin ilmu syariat dia masih berhak. Itu sekalipun di sini ada ikhtilaf, tapi tadi sudah jelas dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab itu boleh, tapi dia nanti dinamakan fakirnya, kayak anak yatim. Ada pertanyaan dulu, anak yatim boleh nggak dikasih zakat? Ya kagak boleh. Dia boleh dikasih zakat kalau dia miskin, dia boleh dikasih zakat kalau dia fakir. Nanti kalau anak yatim boleh dikasih zakat kalau dia kaya, itu karena nggak ada anak yatim dalam ayatnya innamas shadaqatul fuqara, ada anak yatim. Yang ada fakir miskinnya. Kalau anak yatim itu fakir dan miskin, maka dia boleh sahmul fuqara, dia bagian orang fakir. Itu sama kayak guru ngaji.
Terus ini ada dalam kitab Nihayatul Zain. Saya buka yang terakhir saja. Saya buka dalam kitab Nihayatul Zain halaman 180. Yang punya Nihayatul Zain nanti di halaman 180. Nah, saya buka sebentar. Di sini dikatakan, tuh, langsung aja di 180. Walau kana lahu kasbun laikun bihi lakinnahu kana mustaqilan bil ilmi syar'i alladhi yata'atta minhu tahsiluhu wal kasbu yamnahu jaza lahu al akhdhu minaz zakat. Bila mana ada orang itu dia punya usaha yang ternyata usahanya layak, akan tetapi dia sibuk dengan ilmu syariah gitu. Maka sedangkan dia itu kasabnya mencegahnya, kasab usaha itu mencegah dia. Gara-gara dia ngajar, mungkin dia nggak bisa usaha. Punya usaha mah, cuman gara-gara dia ngaji, ngajarin santri, akhirnya dia nggak bisa usaha. Maka jazalahu al akhdhu minaz zakat, dia boleh ngambil zakat. Jadi kesimpulannya bahwa guru ngaji, santri, ustadz yang mengajarkan ilmu-ilmu syariat, di antara ilmu syariat adalah fikih, tafsir, hadis dan alat-alatnya atau perangkat-perangkatnya boleh dikasih zakat bila mana usaha mencegah dia, kecuali guru-guru ngaji yang punya usaha yang dia itu kontrakannya banyak atau mohon maaf dia PNS gitu, mungkin itu mah enggak gitu. Jadi sekali lagi pengkiasan guru ngaji itu dikiaskan dari fakir gitu. Bila mana dia tidak punya usaha atau dia punya usaha tetapi usaha itu mencegahnya gara-gara asbabnya dia ngajarin ilmu-ilmu syariat. Kesimpulannya dari beberapa kitab yang saya buka tadi, ada dalam kitab Kasyifa, Bejuri, kitab Rawdatul Talibin, kitab Majmu dan kitab Nihayatul Zain, boleh guru ngaji mendapatkan zakat bila mana ternyata dia usaha itu menghalangi dengan sebab dia ngajar. Menjadi perhatian buat kita. Jadi kalau kita zakat dengan guru ngaji, maka silahkan kita lihat guru-guru ngaji, karena memang semuanya itu dasarnya kita membantu ta'awun itu. Dengan sebab kalau ternyata para guru-guru ngaji itu tidak mendapatkan zakat dengan sebab ayat yang nggak ada, ini bahaya. Dari mana Islam itu bisa berkembang kalau zakat saja kagak bisa buat guru ngaji? Jadi jangan terlalu kita itu mutlak bahwa guru ngaji kagak boleh menerima zakat dengan sebab nggak ada ayatnya yang menerangkan guru ngaji dapat zakat. Padahal guru ngajinya yang seperti apa yang kagak dapat, dan guru ngaji seperti apa yang dia dapat zakat. Sekali lagi, guru ngaji boleh. Guru-guru yang mengajarkan Quran, guru-guru yang mengajarkan tafsir, guru-guru yang mengajarkan hadis fikih, dia boleh dapat zakat. Dikiaskan kalau dia fakir dan usahanya mencegah dengan sebab dia mengajarkan santri. Karena dengan asbab guru ngaji adalah bapak ruh kita, maka Islam ini akan tegak. Karena dalam kitab Ta'limut Talib dikatakan bahwa tegaknya Islam itu karena adanya ilmu. Lianna ibqail Islam bil ilmi, karena sungguhnya tetapnya Islam ada dengan ilmu. Atau lianna ibqail din bil ilmi, karena sungguhnya tegaknya agama itu dengan ilmu. Maka bersyukurlah dengan guru-guru ngaji yang dia mengajarkan kita, maka Islam ini, agama ini akan selamanya tegak. Jadi jangan kita terlalu saklek bahwa guru ngaji itu kagak dapat zakat. Kita lihat dulu guru ngajinya yang seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.